lingkungan ya. Oke, ini bisa terdengar suara Ibu? Halo, halo, Bisa, Bu. ini. Jadi seperti itu, karena itu kenapa saya dulu pernah mengajukan, tetapi kok sampai sekarang belum ada realisasinya. Karena di dalam tugas akhir itu ada desain yang memilih perencanaan, ada yang memilih penelitian ya. Penelitian itu banyak sekali, ada kajian, ada ada apa namanya, penjelasan atau yaitu studi ya, studi, kajian dan sebagainya. Sedangkan untuk perencanaan itu ada ya. Jadi saya melihat teknik sipil itu tidak berubah. Jadi karena kita di dalam institut atau institusi yang mengembangkan suatu keilmuan yang ada dasarnya perencanaan, harusnya di sini ada metodologi penelitian dan perencanaan. Karena mahasiswa itu ada yang memilih perancangan atau perencanaan, ada yang memilih penelitian, kajian, ya, atau evaluasi ya, seperti itu ya. Karena itu saya tidak tahu, terserah pada nanti estafet yang memegang daripada bidang teknik lingkungan. Tapi nggak apa-apa lah. Saudara sudah dapat tugas kemarin-kemarin, untungnya Anda itu dapat tugas mengenai perencanaan bangunan pengolahan air limbah, perencanaan bangunan air minum, dan sistem, belajar sistem. Sistem itu sistem distribusi air minum, kemudian penyaluran air limbah berwawasan lingkungan, ya, drainase berwawasan lingkungan, dan sebagainya. Itu adalah dasar-dasar daripada perencanaan atau desain yang Anda mungkin menjadi salah satu pilihan di dalam menyelesaikan tugas akhir Anda. Nah, di dalam penelitian itu adalah evaluasi, kajian, penjelasan, dan sebagainya, itu masuk di dalam penelitian. Karena kita basicnya adalah teknologi, maka harusnya ada perancangan. Tapi untungnya Anda sudah memperoleh tugas desain. Saya kira semua sudah mengerjakan tugas desain ya. Perencanaan terdiri dari sistem dan perencanaan. Kalau sistem itu belajar mengenai sistem drainase, sistem penyaluran air limbah, kemudian sistem distribusi air minum, dan sistem-sistem yang lain. Sedangkan kalau perancangan itu adalah desainnya ya. Jadi perancangannya ya. Jadi sebenarnya main daripada teknik lingkungan itu ada dua, yaitu Anda bisa memilih perancangan, Anda bisa memilih sebuah materi atau suatu kajian daripada sebuah topik dari suatu permasalahan atau case atau kasus. Nah, itu yang disebut dengan penelitian ya. Oke. Ini sudah mengerti? Halo? Halo? Ya, ini ya. Saya harap semuanya di-on-kan ya. Ini jangan dimatikan ya. Halo? Halo? Saya minta di-on-kan ya semuanya. Tidak hanya satu ya. Karena supaya bisa mendengarkan apa yang sudah saya jelaskan. Karena biasanya gini disambi terusan ya. Maksudnya disambi itu dengan mendengarkan, dengan mengerjakan yang lainnya ya. Itu biasanya seperti itu. Yang saya bisa identifikasi dan juga menjadi pembicaraan di dalam kalangan dosen-dosen. Bukan hanya TL saja, tetapi yang lain juga ya. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, ini adalah pengertian penelitian. Jadi secara umum penelitian adalah suatu proses untuk mempelajari, mengkaji, atau mendalami sebuah fenomena yang terjadi dengan metode yang terstruktur ya, empiris, dan bisa dipertanggungjawabkan untuk menemukan solusi atau informasi yang baru. Jadi itulah sebenarnya pengertian penelitian ya.
Yang Anda misalnya memilih topik daripada penelitian, karena sebagian besar dari mahasiswa teknik lingkungan ini selalu memilih bidang penelitian, ya, kajian, ya. Jarang yang melakukan tugas akhir mengenai perencanaan. Sebenarnya ini sama-sama pentingnya. Nanti di bidang pekerjaan, Anda yang bekerja di KPU-an misalnya ya, terus kemudian yang bekerja di bidang konsultan itu biasanya menggunakan, ada sebagian yang menggunakan suatu perencanaan, bukan semuanya menggunakan kajian, dasar kajian ini ya. Jadi ini saya tekankan seperti ini supaya Anda mengerti bahwa tugas Anda sebagai seorang yang nantinya akan lulus menjadi sarjana teknik lingkungan, di mana Anda nanti bekerja, itu Anda sudah siap, ya, seperti itu. Entah itu Anda bekerja di LH, lingkungan hidup, sebagai evaluator atau pengawas, atau sebagai pemberi izin, itu sudah siap. Itu bidang Anda di bank LH, misalnya seperti itu ya. Kalau di PO bisa dua-duanya. Bisa mendesain, bisa juga membuat suatu konsep desain atau konsep-konsep di dalam materi ilmiah. Dan bisa juga Anda di tempat-tempat yang lain, konsultan. Konsultan itu juga fleksibel, apakah konsulting itu dalam mengerjakan karya ilmiah itu berupa suatu kajian atau suatu statement. Bisa juga Anda bekerja di bidang desain. Nah, di situ ya. Karena itu Anda harus siap di dalam melakukan pekerjaan yang terkait dengan karya ilmiah atau materi evaluasi dan sebagainya, tapi juga harus siap di dalam suatu konsep desain. Ya. Kalau di PU itu sebagian besar itu adalah konsep desain atau desainnya sendiri. Apabila Anda menjumpai atau bekerja di dalam bidang infrastruktur teknik lingkungan, maka saudara harus bisa mendesain dengan konsep filosofinya. Ya. Sedangkan penelitian itu merupakan tadi proses yang mempelajari, mengkaji, dan mendalami suatu ini ya, fenomena yang terjadi dengan menggunakan metode yang terstruktur ya. Ya, baik itu secara empiris atau bukan, yang bisa dipertanggungjawabkan untuk memperoleh solusi atau informasi yang baru ini ya. Ini adalah penelitian. Sehingga di sini definisi penelitian itu ada banyak sekali pengertian oleh ahli, yaitu oleh ini Trippitts and Meyer ya. Ini penelitian adalah suatu cara sistematik untuk maksud meningkatkan, memodifikasi, mengembangkan pengetahuan yang dapat disampaikan, dikomunikasikan, dan diuji, diverifikasi oleh peneliti lain. Jadi penelitian Anda ini bisa menjadi dasar bagi peneliti yang lain. Itu menurut Felix, Tripedi, dan Meyer tahun 95. Kemudian saya sampai ke 88 ya, ini saya lompat saja. 99 ini yang terbaru ya. Penelitian merupakan refleksi dari keinginan untuk mengetahui sesuatu berupa fakta atau fenomena alam. Ini juga karena bidang lingkungan, maka fenomena alam juga harus kita masukkan di dalam pengertian penelitian di bidang teknik lingkungan. Sampai dengan ini Sutrisno Hadi mengatakan bahwa penelitian merupakan usaha menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Nah, itu ya, sampai ke sini. Jadi ini adalah tugas Anda semuanya di bidang teknik lingkungan, karena itu pengertian oleh para ahli mulai di tahun ini sebenarnya Gensinger di sini sampai dengan ke arah 86, 36 sampai 96, 99 dan seterusnya ini.
Ini adalah pengertian dari definisi penelitian. Kemudian pentingnya penelitian di dalam usaha. Kenapa saya berikan ini? Karena Anda nantinya bekerja bukan hanya pada bidang yang berdasarkan metode atau materi teori yang diberikan pada saat saudara sekolah, tetapi juga pada bidang usaha. Seperti salah satu yang saya tahu yang siapa ya kok namanya saya lupa, tapi anak itu sering ke saya dulu ya. Putih-putih gitu dari Bojonegoro dan sekarang kerjanya juga di Surabaya, jadi untuk peralatan-peralatan di bidang teknik lingkungan ya. Lupa namanya. Dia dekat sekali sama saya, tetapi saya bisa lupa. Ya, ini pentingnya penelitian usaha adalah sebagai berikut. Menyediakan informasi, memberikan informasi, menentukan tingkat. Ini ya, inovasi petugas pembangunan dan untuk mempertajam pemahaman terhadap usaha yang lain dan masalahnya. Ya. Kemudian arti penelitian ini dimaksudkan adalah suatu proses yang panjang sekali, di mana setiap penelitian bertujuan menemukan sesuatu penemuan baru. Nah, ini di bidang-bidang case-case yang terkait dengan pentajaman atau pengembangan daripada ilmu pengetahuan di bidang teknik lingkungan, yaitu seperti dosen, seperti peneliti ya yang ada di, misalnya salah satunya adalah BPPT, terus LH dan sebagainya ini ya. Nah, itu arti penelitian untuk teknik lingkungan. Kemudian proses tersebut dilakukan dengan sistematis dan teliti serta menggunakan pendekatan ilmiah. Nah, ini. Jadi ada peneliti yang ada di KPU-an ada ya. Sehingga nanti muncul program-program baru ya, seperti misalnya drainase berwawasan lingkungan. Nah, ini saudara harus paham sebenarnya ya. Kenapa? Karena di dunia luar itu sudah menggunakan drainase berwawasan lingkungan. Jadi kalau konsep drainase yang lama itu dialirkan, jadi buangan dari air limbah disalurkan melewati drainase, kemudian dibuang. Tetapi untuk saat ini, mungkin kurikulum yang baru ini mudah-mudahan ya, saya sudah mengusulkan pakailah drainase berwawasan lingkungan untuk membekali anak mahasiswa-mahasiswa kita di ranah di luar pendidikan. Sudah setelah lulus di sini ya. Seperti itu saya sudah mengatakan bahwa ini harus dilakukan ya, sehingga drainase itu bukan dibiarkan dibuang, tetapi bagaimana di ujungnya itu ada jadi connecting atau berkolaborasi dengan IPAL. Ya. Itu adalah maksudnya apa? Jadi drainase itu mempunyai arti, air yang disalurkan itu mempunyai arti untuk digunakan kembali. Jadi itu konsep-konsep yang terdapat di dalam produksi bersih. Ya. Nah, untuk mata kuliah ini tujuannya ini yang pertama ya, mahasiswa akan dapat merancang melalui sebuah output daripada penelitian, membuat proposal penelitian dan laporan ilmiah dengan benar. Ini adalah dasar kenapa akan dapat merancang. Jadi melalui penelitian, melalui laporan ilmiah, Anda bisa merancang sesuatu desain ya. Itu yang saya katakan drainase berwawasan lingkungan gitu ya. Jadi itu adalah paduan daripada drainase yang lama dan IPA. Nah, kemudian outputnya. Dari output penelitian ini bisa merupakan suatu karya-karya tulis ilmiah dan sebuah hasil dari penelitian melalui proposal-proposal yang diajukan outputnya itu ya. Itu. Kemudian pustaka. Pustaka ini sebagian yang Anda bisa cari lagi, misalnya pustaka dari hasil penelitian laboratorium atau
masing-masing laboratorium di teknik lingkungan, ya seperti itu. Jadi pemanfaatan air limbah misalnya dari konsep drainase itu diolah menjadi atau menjadi air bersih misalnya seperti itu ya. Itu bisa konsep itu ya. Jadi pustakanya yang harus Anda lihat itu atau yang Anda pelajari itu berasal daripada dasar-dasar dari keilmuan yang diberikan yang terkait dengan proposal yang Anda ingin selesaikan. Di sini hanya sebagian aja yang saya tampilkan, yaitu Westra dan Parijati tahun 2001. Ini penulisan skripsi berdasarkan penelitian empiris di lingkungan perguruan tinggi. Ini Erlangga University. Kemudian Nasir, M. Nasir, metode penelitian Galia Indonesia, Jakarta. David A. and Thorsten KE 92 Handbook of Scientific and Technical Research Prentice Hall. Ini sebagian aja ya yang saya berikan, nanti saudara bisa pustakanya memakai yang lain, sudah banyak sekali ya saya kira ini ya. Nah, kemudian di sini state of the research process, Anda bisa lihat di sini. State of the research process itu meliputi ini ya. Jadi state of the research process itu merupakan, jadi Anda harus tahu lagi, harus tahu mengenai problemnya ada di mana. Jadi di sini problem discovery and definition. Apa definisinya? Barulah kemudian Anda berpikir mengenai research design risetnya ini bagaimana. Barulah kemudian Anda melangkah ke arah aplikasi, yaitu melakukan sampling, data gathering, ini terkait, kemudian data processing and analysis, kemudian conclusion and report, kemudian discovery and definition, dan and so on lagi. Dengan tujuan daripada riset saudara, apabila saudara memilih untuk tugas akhir mengenai penelitian atau kajian ya. Nah, tapi kalau desain itu sebenarnya Anda harus punya data. Jadi ini juga sebenarnya tidak lepas karena yang mendasari data yang diinginkan, data untuk desainnya itu terkait dengan ini semua, dengan problem discovery and definition. Seperti misalnya sekarang bagaimana sumbangsi daripada teknik lingkungan terhadap kasus-kasus banjir yang terjadi. Apa yang dibutuhkan data-data itu juga termasuk di dalamnya sehingga Anda bisa memberikan suatu solusi atau report conclusion mengenai sumbangan untuk banjir. Sehingga keluarlah drainase berwawasan lingkungan ini. Ini dari PUPR. Kemudian di sini Anda melakukan sebuah, ini conclusion and report-nya Anda bisa baca dari milik orang lain, kemudian sebagai dasar Anda melakukan suatu desain ya, atau membuat suatu desain. Oh, sebaiknya drainasenya seperti apa? Karena itu di situ di dalam peraturan PU itu ada berapa beban yang boleh dibuang ke drainase dan berapa yang harus dilakukan dengan suatu upaya yang lain. Ini rupanya yang belum dikenal banyak oleh masyarakat ya. Ini pada tahun yang lalu ya, bulan atau tahun ya sekarang udah belum. Ya di tahun ini Ibu memberikan suatu materi yang saya sampaikan pada pelatihan yang diselenggarakan oleh PU di Wiyung ya. Jadi seperti itu ya. Jadi saya jelaskan bahwa sebenarnya drainase itu tidak cukup seperti drainase yang lalu. Ya saya katakan. Kenapa? Karena kalau yang lalu itu akan menimbulkan banjir, salah satunya ya. Nah, karena itu kita manfaatkan bagaimana caranya untuk mengurangi banjir dan manfaatnya bagi manusia atau kita semua. Nah, itu adalah konsep-konsep yang Anda perlu pikirkan sebagai seorang mahasiswa yang telah atau belum atau sedang melakukan penyelesaian daripada tugas akhirnya.
itu ada and so on. Kemudian di sini, kalau itu tadi dikatakan state daripada proses ya, di dalam penyelesaian riset ya. Nah, sekarang masalah daripada penelitian. Ini merupakan suatu tahap permasalahan dalam penelitian. Itu sebenarnya suatu kunci yang akan saudara angkat dalam penyelesaian masalah-masalah penelitian Anda. Jadi background daripada penelitian Anda sebenarnya itu dipernyatakan dalam masalah, yaitu di bab 1 latar belakang. Oleh karena itu bab 1 itu betul-betul harus Anda selesaikan dengan cermat dan teliti setelah menyangkut apa yang menjadi dasar yang ingin saya angkat sesuai keilmuan Anda ya. Jadi ini merupakan permasalahan ya. Jadi kan di situ ada latar belakang, tujuan, kemudian permasalahan, ya dan selain-lainnya. Nah, ini merupakan tahap yang paling krusial. Sebab tujuan akan menjawab permasalahan. Masalah ini akan dijawab oleh tujuan itu. Sehingga di dalam bab 1 itu ada tujuan, ada permasalahan, ada latar belakang, ya, dan ruang lingkup juga ada. Jadi di dalam bagi yang belum belum maksud Ibu belum mempunyai pemikiran itu, Anda harus tahu ya, harus mengerti bahwa bab 1 itu adalah bab yang paling penting dalam penyelesaian penelitian Anda atau kajian. Kalau bab 2 itu udah mengacu pada pustaka, pada karya-karya ilmiah. Tetapi bab 1 ini bagaimana caranya? Saya bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang ingin saya angkat sebagai topik penelitian. Kemudian, kalau permasalahan ini tidak jelas, maka penelitian tidak bisa Anda lakukan secara baik. Jadi kalau bab 1 itu kurang jelas, kurang mengena, itu maka penelitian Anda tidak cukup baik di dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ya. Itu yang perlu Anda camkan apabila Anda ingin bekerja atau ingin menyelesaikan masalah. Tugas akhir Anda melalui suatu konsep sebuah penelitian. Kalau perancangan dari suatu penelitian, saya membutuhkan misalnya infrastruktur ini, maka infrastruktur ini akan saya desain. Entah itu air limbah atau air minum yang Anda sudah pelajari di semester yang lalu. Ya. Nah, kemudian dari bab 1 itu Anda akan menguraikan latar belakang. Anda akan menemukan masalah ini loh yang harus saya angkat. Oleh karena itu, di bawah itu selalu ada bahwa perlu permasalahan bla 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 atau apa saja, entah air minum, entah itu air limbah, entah itu masalah dampak dan sebagainya. Ini ya perlu dibacakan permasalahannya. Nah, proses penemuan masalah itu melalui identifikasi pokok permasalahan apa dan perumusan masalah. Ini semua berada di bab 1 ya. Karena itu bab 1 itu bab kunci di mana saudara bisa menyelesaikan masalah. Jangan membuat bab 1 itu abal-abal ya. Karena itu yang mendasari semuanya nantinya. Itu cukup jelas. Ya. Tidak perlu Anda berpikiran bab 1 satu lembar. Nah, boleh 2, boleh 3 dan sebagainya, tetapi jelas. Ya, permasalahannya apa, saudara melalui definisi, identifikasi, masalahnya apa, perumusan masalahnya apa, tujuannya apa, ya, ruang lingkupnya apa. Oh, saya batasi hanya ini saja. Saya tidak membahas mengenai upaya selanjutnya atau terkait produksi bersihnya. Tapi saya hanya ke sistem drainase yang berwawasan lingkungan, contohnya seperti itu ya. Jadi nanti saudara juga harus mendesain apa sih yang disebut dengan drainase berwawasan lingkungan itu.
Saya nggak tahu, ini kurikulum baru, saya belum melakukan suatu pengecekan apakah sudah dituliskan bahwa drainasenya bukan drainase hanya sistem drainase atau sistem drainase lingkungan, ataukah drainase ya lingkungan itu drainase berwawasan lingkungan. Nanti coba saya ceknya ya, nanti saya jelaskan. Karena itu di dalam penelitian pertama harus tahu permasalahan. Dan saudara di dalam ini paper saudara atau rancangan saudara atau proposal saudara harus bisa membuat suatu pertanyaan untuk penelitian ini. Hasil penelitian itu. Apa tujuannya? Apa yang goal yang saya inginkan? Itu sudah ada di bab 1. Dan didasarkan oleh telaah teori, mungkin juga hipotesis ya. Kemudian ada data, analisa data, kemudian pengujian fakta, data-data yang harus Anda pilih. Nah, untuk itu, maka dari ini harus, ini balance antara hipotesis dan hasil. Ini harus, jadi hasil ini harus terkait dengan hipotesis. Atau hipotesis itu menunjang daripada hasil untuk memberikan suatu kesimpulan. Ya, nah, kesimpulan ini harus hati-hati saudara di dalam membuat suatu kesimpulan. Saudara kembali, kira-kira apa sih masalahnya? Latar belakang penelitian jadi bab 1. Saudara kembalikan di bab 1, meskipun Anda sudah melakukan evaluasi atau analisis. Ya. Di dalam menyimpulkan, saudara kembali tengok kembali ya. Bab 1 itu di dalam permasalahan apa yang harus saya sampaikan, latar belakangnya apa, tujuannya apa. Karena itu di dalam pembahasan itu harus sesuai dengan permasalahan dan tujuannya. Jadi di dalam suatu pembahasan atau pembuatan pembahasan harus Anda bisa di situ ada permasalahan yang telah ditentukan ruang lingkupnya dan sebagainya. Seperti Anda membuat bab 1 nanti akan saya minta untuk bab 1. Nah, kemudian tipe masalah penelitian. Bisa masalah dalam lingkungan organisasi bisa. Ya, misalnya dengan munculnya sebuah kajian lingkungan hidup strategis itu di dalam suatu institusi, apa yang dibutuhkan? Permasalahan lingkungan dalam sebuah organisasi, bagaimana konsep organisasi itu untuk menentukan masalah lingkungan, misalnya untuk perbaikan lingkungan yang terkait dengan penyaluran air limbah, seperti itu. Kemudian masalah dalam area tertentu suatu organisasi. Ini menunjukkan dari outlet dari organisasi itu dia bergerak di bidang apa. Nah, permasalahan topik yang ingin sebagai output ya, sebagai output itu apa. Kemudian persoalan teoritis untuk menjelaskan fakta yang terkait dari menggunakan dasar teoritis untuk menyelesaikan fakta, misalnya fakta dampak kegiatan industri terhadap lingkungan dengan menggunakan LCA dan sebagainya ya. Atau kajian-kajian yang terkait dengan risiko analisa risiko, apakah menggunakan AHP atau FTA dan lain-lainnya, atau untuk mendesain di masa yang akan datang Anda menggunakan sistem dinamik dengan pijakan awal yang Anda sudah tetapkan. Ya. Sayangnya dinamik ini ada di S2, AHP dan sebagainya ada di S2. Tapi S1 banyak juga yang sudah belajar mengenai AHP, FTA ya, seperti itu. Itu penting karena itu untuk menentukan bagaimana mengelola dampak lingkungan yang terjadi dengan menentukan besaran risiko-risiko yang sudah jadi dalam case yang Anda pilih ya. Kemudian kalau tadi adalah tipe masalah, sekarang kriteria masalah. Nah, jadi bidang masalah dan topik itu kalau Anda buat
itu harus betul-betul bisa menarik perhatian orang, mengandung nilai-nilai yang akan dibuktikan, entah itu berdasarkan dasar teori ataukah suatu hal yang ingin dicapai, yang terjadi di lapangan, yang sering Anda temui di lapangan. Tanya, kenapa kalau hujan ada genangan di suatu daerah itu? Nah, itu suatu masalah. Dan itu topiknya bisa dimunculkan di situ. Kemudian signifikansi secara teoritis dan praktis. Ini apabila Anda hanya ingin secara teoritis saja pembuktian bahwa di sini berlaku untuk metode ini misalnya. Atau praktis. Ini perlu dikembangkan dengan desain misalnya seperti itu. Desain IPAL dengan menggunakan ini jadi dari kajian-kajian air limbah. Entah itu saudara menggunakan advanced treatment atau menggunakan basic treatment. Ya, basic treatment itu yang Anda pelajari di dalam PPPAL. Kalau air minum di dalam PPPAL. Ya. Kemudian saudara kembangkan dengan misalnya, dan ini ya apa namanya, dengan teori-teori lain misalnya menggunakan teori-teori yang mengalami perkembangan saat ini, yaitu menggunakan model-model yang untuk penyelesaiannya ya. Kemudian dapat diuji melalui pengumpulan data dan analisis data. Jadi data itu bukan data keseluruhan, tapi data yang diperlukan pada topik yang Anda kemudian harus disesuaikan dengan waktu dan biaya. Jadi kalau mengambil TA itu ya, boleh ideal, tetapi Anda harus berpikir bahwa waktu saya yang diberikan untuk menyelesaikan karya ilmiah pada satu itu sebenarnya biaya berapa. Ya, seperti itu. Jadi jangan ikut-ikut yang untuk karya ilmiah S2 atau S3. Bisa juga Anda mencari bagian daripada tesis atau bagian daripada disertasi. Biasanya bagian daripada disertasi. Jadi mahasiswa yang dulu membantu saya di S3 saya karena saya menciptakan model HP2S untuk di sungai, jadi hidrodinamika penyebaran polutan di sungai, maka di situ mahasiswa saya juga menunjang. Kebetulan dulu saya tawarkan ke mahasiswa reguler itu, mungkin mereka belum tahu apa itu model karena belum ada mata kuliah itu, yang berani itu adalah mahasiswa extension, bukan saya. Ini kenyataan yang ada, yang saya alami. 2 orang mahasiswa extension itu yang membantu saya karena mereka pengen tahu. Ya. Sekarang mereka satu di Surabaya, satu di Jakarta. Itu mereka membantu di dalam penciptaan saya membuat suatu model HP2S dan dibantu oleh mahasiswa matematik ya. Ya, karena untuk penyusunan model matematikanya ini saya harus dibantu oleh yang lebih ahli, karena itu pembimbing saya, pembimbing saya di S3 adalah dosen dari matematik. Ya, selain daripada dosen TL sendiri. Ya. Terus saya dibimbing oleh almarhum Profesor Najati Anwar dari Teknik Sipil Hidro, karena saya masuk S3 di sana, punya adalah Profesor Wayono Hadi, dan dari TL ke TL-nya, sedangkan untuk matematikanya adalah Profesor Basuki. Ada 4 mahasiswa yang bantu saya yang di matematik S2 dan S1, yang TL adalah S1 dua-duanya. Oke. Jadi Anda harus tahu waktunya. Ini saya mampu untuk berapa lama waktunya. Ya. Jadi jangan Anda, oh ini panjang sekali sehingga tidak selesai untuk S1 ya. Kemudian sumber penemuan masalah bisa empiris, bisa teoritis. Jadi Anda menemukan permasalahan itu bisa melalui dasar teori
atau melalui empiris daripada sebuah karya ilmiah. Banyak sekali Anda bisa misalnya download punya PU itu banyak sekali ya, bukan hanya di bidang pendidikan saja, tapi ke PU-an yang mana saya sering menjumpai orang-orang PU di sana ya, di dalam, tapi yang terkait dengan karya ilmiah, saya bukan yang terkait dengan proyek ya, bukan, tapi dengan seperti LIPI-nya. Ya, itu dia selalu mempunyai suatu kajian ya. Di sana ada dokter banyak ya. Jangan dikira di perguruan tinggi aja banyak dokternya. Karena banyak dokter. Dan untuk mencapai profesor mereka susah karena aturan profesor itu tepatnya ada di perguruan tinggi. Di mereka belum tercover. Pinter-pinter ya mereka. Tidak kalah. Jadi saya katakan bahwa dosen tidak boleh maaf ya, terlalu sombong. Oh ini loh aku ilmu pengetahuannya bisa. Ada di luar sana ya, yang bekerja mereka di LIPI. Tapi belum ada wadah profesor. Nah ini. Ya. Jadi jangan takut kalau misalnya Anda bekerja di suatu, misalnya di bidang kayak di LH gitu ya. Bisa Anda mencapai dokter, bisa Anda mungkin profesor. Jalurnya itu lewatnya masing-masing, tetapi kalau pendidikan untuk mencapai dokter dan profesor itu sudah diberi wadah. Ya. Nah, kemudian perumusan masalah. Ini yang harus jelas ya. Tidak ambiguitas ya, jangan ambigu ya. Harus jelas dan tegas. Mengekspresikan hubungan-hubungan dua atau lebih dari variabel. Ini yang perlu Anda pikirkan apabila TA saudara itu di bidang karya ilmiah atau penelitian. Tetapi kalau Anda memilih desain, perumusan masalahnya itu jelas-jelas perumusan masalah yang ada di realita ya. Tuh, Anda bisa cari misalnya di PI atau di LH. Itu bisa. Atau di Depes. Ya. Karena terkait dengan COVID-19, misalnya seperti itu. Bisa. Atau di konsultan-konsultan, misalnya Anda bekerja, kebetulan saya kemarin juga memperoleh anak saya yang bekerja di konsultan, salah satu di konsultan yang mana milik Bapak almarhum Rahmat Budi Santoso ya, di situ dia bekerja di situ. Dia konsisten dari S1, S2-nya. Ya. Inilah dia yang memperkenalkan pada TL pertama kali mengenai NCA ya. Nah, situ ya. Mungkin ada yang saya tidak perlu menyebutkan namanya. Mungkin Anda bisa bertanya pada teman-teman Anda ya. Nah, kemudian topik bahasan yang lain itu saya kira sama dengan apa yang telah saya jelaskan, jadi betul-betul harus jelas. Dan lingkupnya harus jelas, tujuannya, permasalahannya itu harus sudah tercover secara jelas dan dapat Anda mengerti dan juga waktu sebenarnya. Nah, sekarang saya akan ke arah kajian teori dan riset terdahulu. Itu harus ada di dalam karya ilmiah saudara atau penelitian saudara. Karena ini adalah betul-betul teori dan riset yang mendasari daripada penelitian atau riset yang Anda angkat, yang Anda inginkan, Anda buktikan. Ya. Karena itu saya dulu tidak ada. Tapi itu saya waktu itu mengatakan bahwa kajian teori dan riset terdahulu atau yang mendasari karya ilmiah atau penelitian Anda itu harus ada. Karena ini yang merupakan suatu teori dan karya ilmiah yang betul-betul Anda butuhkan. Nah, di sini berarti teori itu penting ya. Jadi Anda sebelum membuat judul,
itu Anda harus banyak-banyak membaca dari teori-teori yang terkait dengan keinginan Anda. Oh, saya ingin misalnya menyelesaikan masalah-masalah, misalnya contohnya adalah masalah quality dari air minum yang ada di daerah mana. Anda harus baca dulu teori-teori yang terkait dengan permasalahan itu. Karena apa? Teori ini memberikan pedoman dasar yang dapat memberikan hasil yang terbaik. Teori juga memberikan sistem mana yang harus dipakai dalam mengartikan data yang cepat. Tidak semua teori Anda cantumkan semuanya, tidak. Yang terkait dengan topik dan tujuan dari penelitian saudara. Kemudian teori ini juga dapat digunakan sebagai prediksi dari fakta-fakta yang akan dari fakta-fakta yang ada, akan Anda buktikan bahwa fakta itu adalah fakta yang menunjang dan yang benar adanya, ya. Seperti itu. Kemudian dari kajian teori itu untuk biasanya untuk proposal. Nah, pengertian juga harus Anda kantongi, ya, ini ya, karena merupakan kumpulan konstruk atau konsep, merupakan kumpulan definisi dan proporsi yang menggambarkan fenomena secara sistematis, itu melalui penentuan hubungan antara variabel atau tujuan untuk menjelaskan. Ini yang menunjang semua karya ilmiah yang akan Anda atau yang Anda inginkan untuk Anda selesaikan ini, ya. Karena itu teori ini tidak seluruhnya Anda bisa menyantumkan, tetapi yang perlu, yang terkait dengan materi yang Anda inginkan Anda kaji, ya, seperti itu. Atau Anda desain dengan membuat suatu desain. Nah, sehingga 3 hal pokok dalam teori yang perlu Anda pikirkan adalah elemen teori dulu yang Anda harus mengerti, Anda pahami konstruknya bagaimana, konsepnya apa, proposisinya itu seperti apa, itu dulu sebagai ini yang paling lama yang Anda harus mengerti, karena ini mengkaitkan dengan dasar teori apa yang akan Anda pakai dan goal yang Anda pikirkan. Karena itu saya katakan bab 1 itu adalah kunci daripada penyelesaian berikutnya, ya. Kalau Anda bisa menyelesaikan bab 1 secara baik, Ibu yakin bahwa penyelesaian masalah-masalah ilmiah Anda itu akan mempunyai nilai yang tinggi, ya. Kemudian didukung oleh data-data yang diperlukan saja, jangan data semua masuk yang nggak kepakai dimasukkan supaya tebal. Bukan berarti karya ilmiah itu harus tebal, ya. Saya ingat waktu saya studi S2 di Belanda, Anda tahu bahwa karya ilmiah tesis saya itu hanya berjumlah 20 lembar. Tapi itu sudah menggambarkan secara keseluruhan bagaimana saya waktu itu mengkaji daripada suatu instalasi pengolahan air limbah yang mana ujungnya dibuang ke sungai. Jadi seperti apa ini? Dan kalau dibuang ke sungai itu harus memenuhi apa? Itu konsepnya, itu harus benar-benar matang. Itu 2 lembar. Memang di Belanda, di IAE, Institut Hydraulic Engineering, Environmental Engineering, dan itu setiap karya ilmiah itu dibatasi 20 lembar. Tapi di situ mempunyai makna-makna yang luas, tidak perlu tebal. Nah, di sini dalam teori itu harus bisa menggambarkan sistematis mengenai fenomena melalui hubungan antara variabel. Kemudian tujuan teori adalah menjelaskan, memprediksi fenomena
alam atau lingkungan yang Anda kaji ya. Atau tujuan teori yang menjelaskan gimana Anda menginginkan suatu perbaikan dengan melalui desain. Kalau itu adalah perencanaan ya. Oke. Ini adalah contoh daripada konsep konstruk ya. Jadi konsep merupakan ekspresi abstraksi yang terbentuk melalui generalisasi dari pengamatan terhadap fenomena-fenomena. Konsep ini penting ya sebelum Anda membuat proposal. Harus membangun konsep ini dulu. Misalnya, prestasi akademik merupakan abstraksi dari kemampuan belajar mahasiswa. Ini ya. Di prestasi Anda, IP Anda itu sebenarnya memberikan suatu gambaran kemampuan belajar mahasiswa. Tapi itu tidak bisa saya katakan 100% karena tingkat kecerdasan dari manusia itu berbeda-beda. Tapi ini secara general. Ya. Kemudian bobot adalah konsep dari suatu benda yang mempunyai karakteristik yang berat atau ringan. Nah, di sini. Bobot konsep itu bisa bernilai bagus, ataukah sulit, ataukah ini mudah dicapainya. Jadi ini yang disebut dengan konsep konstruk ya, yang perlu Anda bangun. Kira-kira penelitian saya ini sejauh mana sih kesulitannya dan bagaimana saya mencapai itu. Nah, di situ itu perlu Anda pikirkan ya. Nah, kemudian tingkat abstraksi sekarang. Tingkatan abstraksi konsep tergantung dari mudah atau tidaknya fenomena yang diabstraksikan dapat diidentifikasi. Jadi Anda di sini di dalam membuat suatu penelitian atau konsep penelitian atau desain itu tidak luput daripada abstraksi yang Anda identifikasikan atau Anda pikirkan. Saya enaknya buat ini. Maka abstraksi konsep yang saya buat itu seperti ini. Itu melalui suatu identifikasi. Kalau misalnya Anda belajar dari saya penelitian, ini adalah suatu penelitian misalnya ya. Saya harus menyatakan bahwa karakteristik dari penelitian saya nantinya dengan menggunakan sampel sekian, itu bisa tercapai. Ya. Tetapi untuk prediksinya bagaimana? Anda memakai prediksi misalnya, contoh yang dicontohkan statistik di situ. Menghitung prediksi dengan itu adalah linear. Ya. Anda harus tahu bahwa fenomena-fenomena di lingkungan itu selalu non-linear. Contoh misalnya, hari ini temperaturnya adalah misalnya di sini temperatur berapa ya ini? Lupa saya. Temperatur udara misalnya, atau hari ini temperaturnya mencapai 32 misalnya. Tanggal 1 September. Ini tahun 2022. Nah, tahun 2021 apakah sama? Belum tentu sama. Atau tahun berikutnya 2023 apakah sama? Tergantung daripada identifikasi. Anda mencari data. Mengabstraksikan, oh karena apa? Temperatur udaranya sekian, karena matahari sedang di mana dan sebagainya ya, seperti itu. Berarti konsep daripada karya ilmiah itu mempunyai tingkatan abstrak. Ya, seperti itu. Misalnya tanah adalah konsep aktiva tetap yang berwujud dan secara fisik mudah dikenali. Oh ini loh tanah, ini tanah lempung, ini tanah pasir, dan sebagainya. Aktiva tetap adalah lebih general, sehingga aktiva merupakan konsep yang lebih abstrak daripada tanah. Konsep yang sangat abstrak, lebih abstrak sering disebut dengan konstruk, ya, atau komposisi, atau konstruksinya. Jadi ini adalah suatu contoh peneliti yang saya katakan bahwa saya katakan tadi ini untuk temperatur. Kita tidak bisa mengeneral misalnya temperatur
jam sekian, misalnya jam sekarang ini, kemudian tanggal 1 September tahun 2022, temperaturnya akan sama dengan tahun 2023 atau tahun 2021. Tetapi secara general, itu bisa dibuat suatu range. 10 tahun yang lalu, range dari temperatur sekarang. Berarti dia berada pada range 1. Range misalnya A sampai range B. Karena itu dikenal adalah aktifat tetap. Ya, itu lebih general. Ya, seperti itu ya. Konsep yang merupakan abstraksi dari suatu realita. Ini saudara harus membangun konsep dulu. Nih ya. Konsepnya dulu, tingkat abstraknya dulu. Nah, ini terkait dengan observation of object and events. Realitanya bagaimana? Nah, ini adalah yang disebut dengan tingkat empirikal. Ya, tadi dalam range. Ya, konsepnya itu terkait dengan range, tapi observation of object and event disebut dengan tingkat empirikal. Oleh karena itu, di dalam suatu penelitian yang terkait dengan suatu konsep, evaluation atau bukan desain ya, bukan constructed ya, seperti itu, yang dikonstruksi atau suatu bangunan yang dikonstruksi itu akan mengikuti tingkat abstraknya dan tingkat empirikalnya. Karena itu di luar negeri itu sudah banyak membuat untuk menuntut untuk mencapai tingkat empirikal ini disamakan dengan dikaji berdasarkan tingkatan abstrak. Ini menggunakan metode-metode dinamik. Yang kebetulan TL ini digunakan untuk S2 saja, bukan S1, tapi untuk industri, untuk sistem informasi sudah menggunakan sistem. Nah, terus untuk TL ITB itu sebagian besar sudah di S1. Nah, oke. Anda juga tidak boleh kalah ya. Nah, proses membangun teori dari ilmu. Ini dari teori atau dari ilmu. Ini bisa lihat di sini. Ya. Nah, ini meningkat ke lebih abstrak. Jadi observasi dari objek dan event realisasi yang terjadi, maka ini bisa ditingkatkan kembali konsepnya seperti apa. Dari konsep apa? Sehingga dilakukan observasi dan event menuju ke realitasnya. Kemudian konsep ini diperoleh dari proposisi. Nah, dasar yang paling awal adalah teori yang telah ditemukan oleh para ahli sebelumnya. Nah, jadi ada tingkatan. Yang tertinggi adalah teori dan proposisi, kemudian konsep. Nah, ini barulah observasi dari objek event. Ini adalah tingkatan ke lebih abstrak. Menunjang abstraksi. Dari ini harus ditinjau sampai ke dasar-dasar teori. Adalah konsep Anda membuat suatu karya ilmiah. Anda harus mendasari karya ilmiah Anda terhadap teori. Kemudian ke proposisi, konsep, dan observasi, yaitu penemuan di bawahnya. Tapi dasar yang tertinggi adalah teori. Ya. Nah, ini saya untuk perkuliahan sekarang ini saya akan memberikan pada Anda bahwa minggu ke-1 sampai minggu ke-3 saya berikan materi. Minggu ke-4 sampai ke-6 presentasi, tetapi ini tidak menutup kemungkinan ada perubahan apabila masalah-masalah materi yang menunjang dalam penelitian ini masih kurang. Terus tugas penulisan, tadi yang saya sebutkan, Anda saya minta untuk menyusun bab 1, itu ya. Kenapa saya bab 1? Karena saya ingin melihat ide Anda. Latar belakang yang Anda buat, perumusan masalah tujuan penelitian penulisan dan ruang. Ini kan minggu ke-7 UTS.
Karena itu nanti ini minggu ke-7, ini minggu ke-4 sampai ke-6 presentasi, tetapi saya kira tidak seperti ini. Mungkin nanti saya pakai hanya 2 hari saja, mungkin 5-6, di 1, 2, 3, 4 itu saya pakai materi, kemudian 5-6 itu presentasi, di mana presentasi itu Anda saya minta untuk membuat kerangka dari bab 1. Dan kalau bab 2 itu kan mengikuti daripada pustaka ya, itu ya. Jadi pustakanya. Tinjauan pustaka itu mudah, karena itu Anda tidak akan bisa membuat bab 1 apabila tidak bisa menetapkan bab 2-nya. Ya. Nah, kemudian minggu ke-7 ini adalah UTS. UTS ini jangan takut, waduh Bu, UTS. Nah, ini UTS yang saya berikan terkait dengan pembuatan ini. Kenapa? Sehingga setiap mahasiswa beda-beda, karena idenya beda, latar belakang perumusan tujuan dan ruang lingkupnya berbeda. Kemudian sampai dengan kerangka daripada. Jadi kalau kerangka itu biasanya kan ada di metodologi di bab 3, tapi ini saya minta dari pembuatan bab 1 ini tentunya Anda sudah mempunyai kerangka daripada penelitian itu. Ya, seperti itu. Karena ini minggu ke-7, ke-8 sampai 12 pemberian materi dan tugas resume paper. Jadi minggu ke-12 saya minta Anda membuat resume paper. Ya. Minggu ke-13 sampai 15 ini adalah presentasi dari apa yang Anda buat dari ini. Dari awal sampai dengan resume paper. Ya, dengan resume paper Anda itu. Di keseluruhan proposal penelitian atau karya tulis. Saya tidak mematok Anda membuat proposal penelitian, tetapi karya tulis. Ya. Dan 16 adalah UAS. Berarti Anda membuat proposal karya tulis. Kalau penelitian ya boleh, kalau Anda sudah membuat. Kemudian resume paper 1 lembar tugasnya ya. Jadi selain tugas yang ini adalah sebelum UTS, kemudian yang ini adalah setelah Anda presentasi. Ya, itu Anda UAS. Nah, di sini Anda membuat resume 1 paper, sebetulnya di sini ya. Selama minggu ke-12 dan 13 sampai 15 Anda membuat karya tulis yang sudah fake. Karena apa? Karena di sini itu baru ke bab 1 ini kunci ya. Kemudian di sini adalah resume paper dan membuat proposal penelitian secara garis besar ya, bukan saya minta yang menulisnya terdiri dari 60 lembar, enggak ya. Tapi yang jelas dan mengena ya. Oke, itu tadi tugas. Sekarang saya ingin menjelaskan research itu apa. Research itu too much, more complicated, negative attitude. Sedangkan kalau experience itu adalah positive attitude. Jadi kalau Anda mengartikan bahwa too much, more complicated, research itu adalah suatu pekerjaan yang sangat complicated dan kerjanya banyak sekali ya. Tapi kalau experience itu positive attitude. I'm getting a lot out from my research. Seperti itu. Jadi ada pemikiran bahwa experience itu percobaan adalah I'm getting a lot out from my research. Itu berarti Anda berpikiran positif. Experience itu kan Anda mengerjakan ya. Kemudian kalau too much complicated itu negative attitude. Bahwa Anda berpikir, aduh riset itu banyak pekerjaannya dan complicated. Anda berpikiran negatif. Experience itu adalah berpikiran
Oleh karena itu penelitian di dalam hal di pendidikan itu selalu mengacu pada experience, ya, positive attitude, ya. Nah, tadi kan ada complicated, ya, complexity, ya. Bagaimana mendapatkan topik? Ini Anda bertanya pada calon yang Anda pilih sebagai pemilih untuk memberikan give some directions. Mencari melalui proposal jurnal dan beberapa textbook, ya. Two word topic. Carilah yang simple tetapi mengena dan bisa Anda selesaikan. Ini yang disebut dengan kompleksitas, yaitu bagaimana mendapat topik. Tanya pada mentor, tapi Anda sudah punya bahan, kemudian mencari melalui jurnal dan textbook. Kemudian suatu hal yang diselesaikan secara simpel dan mengena terarah, ya. Kemudian ini ada lagi, who is your advisor? Penting ini, ya. Karena ini merupakan tempat Anda bertanya, yang bisa mengarahkan dan mengkoreksi. Kemudian attitude. Ini positif, harus berpikir positif attitude seperti ini kan tadi. Ya. Mana tadi? Ini. Experience, ya. Karena suatu karya ilmiah itu melalui experience. Entah itu Anda sendiri ataukah yang lain, ataukah pakar-pakar yang lain, ya. Karena itu who is your advisor, penting bertanya, mengarahkan dan koreksi, karena inilah mengarahkan atau tempat Anda bertanya dan mengkoreksi karya ilmiah yang ingin Anda capai. Ini pentingnya. Attitude, positive attitude itu yang harus dikembangkan. Avoided plagiarism. Jadi jangan Anda berpikir punya orang lain Anda contek begitu saja, Anda pindahkan ke karya ilmiah saudara. Malah ini melalui berakibat yang buruk atau yang tidak mengenakan bagi Anda, ya. What is research? Effort to advance knowledge, ya, effort to advance knowledge, productive research, higher education, government, industry. Karena itu saya katakan tidak menutup kemungkinan orang di luar dosen ini bisa memproduksi riset, ya. Karena effort to advance knowledge, itu productive research, higher education, ya, seperti ini. PU, government, ya, BPPT, ya, atau bidang pendidikan, yaitu dosen, dan industri. Jadi yang bekerja industri itu belum tentu tidak menghasilkan research. Jadi productive research ini adalah higher education, government, atau industri. Kemudian scientific method, contohnya bukan hanya keberhasilan, kegagalan, dan keanehan. Ini yang menjadi suatu patokan, bukan. Tapi bagaimana perkembangan nantinya? Karena itu sangat penting untuk mengembangkan kerangka penelitian. Karena itu dalam penelitian saudara itu ada goal dan ada saran, ada kesimpulan dan saran itulah. Itu yang mendukung keberhasilan Anda dalam menyelesaikan karya ini. Bukan berarti begini, ya, Anda mempunyai prestasi yang bagus di pendidikan pada saat saudara sekolah S1. Nanti di luar Anda tidak bisa berprestasi, tidak. Belum tentu, saya katakan belum tentu. Itu kenapa? Karena saya sudah mengamati daripada alumni yang sukses dan bisa sekolah ke Amerika, yang dulunya itu dia bukan termasuk yang paling, bukan, ya. Tapi dia tetap sebagai mahasiswa TL, dia yang bisa mengerti mengenai desain, mengenai karya ilmiah, dan sebagainya, ya. Dan mau belajar, itu, ya.
Jadi setelah Anda lulus S1 bukan berarti berhenti di situ, tetapi Anda mau belajar, mau berkreasi, berkarya ilmiah, itu yang sangat penting. Ya, itu adalah scientific method. Nah, ini tugas yang akan saya berikan. Di sini ada 27 mahasiswa ya. Ya, halo? Halo, seluruhnya ada 27 mahasiswa ya? Halo? Kenapa, Mbak? Nah, ini baru 19. Ini yang 8 mana ya? Kok tidak muncul? Apa mereka nggak tahu ada kuliah online? Oke. Siapa yang mempunyai apa ya? Bukan terpaksa ya. Bukan ingin juga, bukan keinginan, bukan terpaksa untuk membantu saya sebagai ketua kelas di Medpen. Monggo. Entah itu wanita, entah itu pria, monggo. Ya. Siapa ya? Mbak siapa? Ini atau Mas? Mbak Sindan? Boleh loh. Ini Mbak siapa? Siapa? Mas atau Mbak ini? Kelas A, ini di dalam kelas ya. Monggo nanti diberitahu ya saya. Karena Anda siapa yang berkeinginan dengan bidang berikut itu tugas. Sehingga ini menunjang proposal Anda. Ini adalah misalnya karya tulis ilmiah bidang air bersih atau air minum, global warming, air limbah, persampahan. Oh, saya bebaskan karena saya tidak bisa memaksa saudara misalnya, oh di air minum saja, di global warming saja, di air limbah saja, di persampahan saja, tidak. Karena semua mempunyai keinginan sendiri-sendiri. Karena itu saya tunjuk ketua kelas untuk memberikan ke saya dari 27 mahasiswa itu, siapa aja interest pada air bersih atau air minum. Siapa yang interest pada penyelesaian global warming, siapa yang interest dalam bidang air limbah dan persampahan, dan satu saya tambahkan mungkin yang apa itu yang interest pada risiko. Risiko itu maksudnya konsep awalnya itu kita melihat pengaruh atau dampak terhadap lingkungan. Kemudian apa upaya ini? Nanti kita lihat ya untuk mengelolanya berdasarkan pada risiko yang terjadi. Jadi ini saya tambahkan dulu ya. Cara bukan hanya global warming, tetapi dari global warming ini akan kajian risiko sebentar. Kajian risiko. Ini Anda saya beri waktu ya. Karena ini nanti akan dipresentasikan sesuai dengan apa tadi ya yang ada di sini. Nah ini ya. Ini kan 1 sampai 3 mungkin sampai ini adalah sampai 5. Saya menginginkan Anda pertama ini kemana? Tetapi mohon maaf saya belum bisa mewadahi untuk yang apa itu untuk yang karena ini karya ilmiah ya. Jadi di sini mana tadi ya? Bukan. Mana ya?
Nah, ini di minggu ke-7 UTS, karena itu di minggu ke-6 ini ya, ini 4 sampai 6, tetapi ini saya pakai mungkin di 4-nya, 5, 6 itu presentasi. Presentasi di sini bukan yang ini semua, tetapi ini kan menyangkut bab 1. Jadi bab 1 ini ya. Jadi Anda saya beri waktu. Oke, kalau gitu nanti saya beri waktu. Kalau seandainya nanti sampai ini, coba saya lihat ya nanti. Berarti penentuan ide ini semuanya akan Anda buat di bab 1. Saya tunggu pada minggu ke-5, 6 ya. Ini Anda harus presentasi. 4-nya saya masukkan kemari ya. Oke. Jadi itu yang perlu. Jadi mulai sekarang Anda harus sudah belajar membaca karya ilmiah dan belajar menyusun dan membuat tugas tergantung interest Anda nanti pada mungkin ini memberikan suatu bantuan. Ini saya ini aja lah. Jangan seperti ini. Ini entah bidang air bersih, entah itu bidang air limbah. Air limbah. Strip air minum. Oh, udah ada ya air limbah ya. Air limbah sudah ada. Air limbah ini adalah persambahan. Kajian manajemen risiko. Ini terkait dengan macam-macam ya. Jadi manajemen itu terkait dengan pengelolaannya. Tadi pengelolaan air limbah atau air bersih atau pengelolaan dari dampak lingkungan yang terjadi atau sampah ini bisa. Ya. Kemudian ya nanti terhadap permodelan mungkin ada yang interest di situ ya. Misalnya menggunakan kalau LCA itu biasanya kan dampak akibat daripada itu terkait dengan gas ya. Kemudian ada lagi risiko dari AHP dengan menggunakan AHP dan sebagainya. Jadi ini tugas yang Anda berikan untuk kuliah minggu berikutnya. Hari ini saya lihat. Ini saya akan memberikan jenis-jenis dan langkah penelitian. Nah, di sini 3, Anda sudah harus bisa ini perumusan masalah di penelitian. Nah, ini Anda harus sudah menyusun ide penelitian minggu ke-3 sehingga untuk minggu ke-4 ini saya jelaskan menaik. Jadi minggu membaca sebentar ya saya lihatnya. Jadi sudah 9 pustaka berarti minggu ke-5 saya udah akan masuk ke tinjauan pustaka. Terus ini ke-6 variabel penelitian. Perencanaan. 8 kan 7 UTS. Ya. Nah, 6 ya ini adalah 7 ya, keliru. 7 atau 8 ya UTS tadi.
7 Bu tadi. Ya. Oh, ini berarti UTS ya. Ini karena itu ini minggu ke-8. Saya kok nggak ada minggu ke-8. 8, 9, 10, 11, 12 ya. Setelah itu presentasi. Ini minggu ke-13, 14, 15, 16 itu saya bagi karena ini ada 27 ya. Nanti bidang air minum, bidang ini tadi yang saya jadi untuk bidang air minum berapa kenapa ini dulunya tidak ada ya. Kalau ada mata kuliah untuk bersih-bersih, terus manajemen risiko dan sebagainya, berarti ini diperlukan untuk mewadahi mata kuliah itu. Jadi bukan, kalau ini kan terkait dengan air minum, air bersih ya, air limbah. Ini terkait dengan dampak. Dampaknya hanya satu, yaitu global warming, persampahan. Ini adalah lab itu. Karena itu munculnya lab manajemen lingkungan yang ada, maka itu kajian manajemen risikonya seperti apa. Terus kenapa terjadi global warming itu? Jadi begini, dulu di dalam penggunaan dari LC itu selalu hasilnya global warming. Saya bilang ini nggak mungkin, pasti ada sesuatu hal yang tidak dimasukkan. Maka dari itu saya mencari celah itu, ada salah satu mahasiswa saya yang menemukan bahwa yang terjadi terbesar adalah eutrofikasi. Saya bilang, kenapa kok selalu global warming? Karena global warming itu adalah secara total daripada dampak yang berupa gas ke udara. Ya. Tapi yang parsial inilah yang menunjang adanya global warming. Sehingga eutrofikasi nanti kalau di dalam badan air itu akan menghasilkan CH4. Nah, CH4 ini memberikan kontribusi terhadap terjadinya global warming. Seperti misalnya baru-baru ini Anda bisa misalnya kalau Anda misalnya membutuhkan data untuk kali damikan ya, adanya busa ya. Itu kan menutupi permukaan daripada ini sehingga oksigen yang terlalu berkurang sehingga kualitas sungai itu, sungai Kalidam itu akan semakin kalau dibiarkan begitu saja. Nah, itu bisa Anda gunakan sebagai topik. Jadi pengaruh daripada deterjen, air limbah dari deterjen ke sungai. Nah, itu akan menghasilkan kalau dia sungai kan mempunyai kecepatan, maka di situ akan terjadi penutupan permukaan karena sifat daripada busa atau busa deterjen tadi. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya juga global warming karena di situ hidrofikasi itu akan menghasilkan gas yang mana itu terbang ke udara. Nah, itu ya yang saya katakan sehingga muncullah bidang-bidang air bersih, air limbah, persampahan. Ini saya putar aja nanti karena ini juga sudah tua persampahan ini ya. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah tugas. Nanti ketua kelas tolong siapa yang interest di bidang air bersih, air minum, untuk karya ilmiah yang ini dipakai seterusnya sampai Anda ke minggu ke berapa? Ini sampai dengan minggu ke ya ini ke-13, 14, 14, 15, 16. Ini saya gunakan untuk presentasi ya.
Ini kan 13. Tapi saya takutnya nanti coba saya lihat daripada materi yang akan saya berikan kira-kira cukup sampai minggu ke-13 ataukah lebih. Kalau cukup sampai kurang dan sampai 12 kurang berarti sampai ke 13. Tetapi kalau misalnya dari ke-12 selesai berarti 13 sampai 15 itu adalah presentasi keseluruhan proposal karya tulis. Tidak membatok Anda ke karya proposal penelitian. Boleh Anda gunakan proposal penelitian, boleh Anda gunakan karya tulis Anda di luar proposal penelitian untuk karena minggu ke-16 ini UAS ya. Itu yang UAS itu terdiri materi yang saya berikan, komponen-komponen ini, kemudian juga keterkaitan komponen yang saya berikan itu terhadap karya tulis atau proposal penelitian Anda. Ya. Jadi di sini tugasnya membuat proposal penelitian atau karya tulis ya di sini. Ya. Kemudian meresum paper 1 lembar. Jadi ini terakhir. Dari minggu ke ini sampai ini Anda harus presentasi dan membuat, sudah mengumpulkan proposal karya tulis atau penelitian dan resum paper 1 lembar. Jadi seperti abstrak ya. Ya, oke. Oke, mengerti ini semua? Halo? Jadi siapa tadi yang sudah ditunjuk sebagai ketua kelas? Tolong nanti Ani, tolong Anda silakan ke Ibu ya. Silakan ke ini, ke nomor telepon Ibu atau ke WA Ibu, atau kemarin siapa yang sudah WA ya itu ya Anda bisa ya menyampaikan ke Ibu. Monggo. Ada yang ini ya. Siapa ya? Nanti ditunjuk, terserah siapa. Kesepakatan di kelas ini saya tidak bisa menentukan harus siapa gitu enggak ya. Jadi saudara tetapkan, terus saudara juga harus membuat itu tadi tugas ini ya. Terus bidangnya Anda pilih sendiri interestnya ya. Ya. Oke. Anda bisa membaca di ini ya buku-buku di belakang itu ya. Anda bisa baca dari situ ya. Pakai buku-buku yang ada di belakang itu. Sayang itu apa namanya apa itu perpustakaan jurusan itu atau ruang baca jurusan itu dibongkar seperti itu saja ya. Padahal buku-buku itu banyak yang penting. Saya tanya ini kalau dicuri orang gimana? Saya bilang gitu. Padahal itu penting. Kalau mahasiswa ya jangan mencuri lah, pinjam ya. Jangan ya. Boleh pinjam supaya apa itu bisa nanti dipakai oleh adik-adiknya ya. Kasihan kan nanti. Enggak, mohon maaf ya ini. Ada pertanyaan untuk kuliah hari ini? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Iya. Saya ingin bertanya terkait yang tugas yang resume paper itu, apakah temanya nanti itu harus berkaitan dengan tugas yang proposal penelitian atau karya tulis itu ya, Bu ya? Iya, iya. Gitu. Jadi Bu, entah Anda pakai proposal Anda, entah buat karya ilmiah sendiri, boleh. Silakan bebas. Ya, sehingga resumnya kan juga tergantung itu ya resumnya. Oh iya Bu, berarti ya, untuk yang dipresentasikan itu terkait juga resume papernya juga ya Bu ya? Resume paper itu kan bisa juga Anda jadi pakai kesimpulan kan, kesimpulan itu kan bisa Anda gunakan dari resume tadi, kesimpulan saran yang iya, karya ilmiah ya yang Anda buat. Seakan-akan Anda itu menyusun sebuah karya ilmiah atau penelitian yang akan Anda buat ya.
yang Anda interest ya. Kalau nggak interest nanti sulit bagi Anda ya. Ya, Iya, Bu. makanya saya nggak memaksakan Anda harus kemana-kemana, enggak. Terserah Anda ya. Interestnya di mana. Ya. Jadi kalau Iya. saya misalnya saya itu kan, aduh Anda nggak suka, terus akhirnya apa? Nggak nyusunnya nggak benar atau nggak bagus gitu loh. Ya. Jadi untuk memilih daripada sebuah topik itu Anda harus betul-betul sesuai dengan hati nurani Anda, ya. Jangan terpaksa gitu ya. Karena tugas ini Anda terpaksa. Enggak, makanya saya bebaskan tergantung interest Anda. Apakah di bidang air bersih atau air minum atau air limbah, persampahan atau global warming, itu kajian lingkungan atau kajian manajemen resikonya. Atau Anda melihat resikonya atau Anda melihat kondisi daripada lingkungannya, termasuk di dalamnya adalah global warming, dampak terakhirnya. Ya, seperti itu. Ya. Ya, Bu. Baik, terima kasih Bu Nika. Ya, ini siapa yang udah dipilih yang jadi kelasnya? Siapa? Siapa nggak dengar ininya gembret gitu suaranya. Siapa ya? Arnel, Bu. Arnel, ya. Setuju nggak Arnel? Arnel siap ya, Arnel ya. Nanti kirim ke Ibu. Nanti tanya aja nomor Ibu ke Mbak siapa ini ya. HP-ku di mana? Wah, sebentar. Mau tak pakai sebentar. Iya ya. Bentar ya. Minta ke Mbak Ata ya. Nomor HP saya Mbak Ata Fadila ya. Fidela, maaf. Ada Mbak Ata? Ada ya. Jadi untuk minggu depan saya berusaha untuk ya, supaya saya kenal sama Anda. Nanti nggak kenal terus satu persatu. Ini angkatan berapa ya Mbak? Anda sebagian besar 2019, Bu. 2019. Saya masih mempunyai beberapa orang yang anak wali saya ya. 2019. 2020 ada? Ada, Bu. Ada ya, ya. Mbak Indah Meyana ini ya. Ya. Iya, benar. Ya. Ya. Ya, pokoknya Anda harus mengerjakan tugas ini ya semua ya. Ya. Tapi memilihnya bidangnya terserah Anda. Kalau ini global warming ini kan masalah lingkungan. Saya beri masalah dampak lingkungan. Nah, ini global warming itu terkait dengan ini. Ya. 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 Ya, sudah ya.
Jadi ada lima ya. Global warming itu menyangkut masalah-masalah dampak terhadap lingkungan. Misalnya, ini sebagai suatu contoh yang telah dikerjakan oleh kakak saudara. Misalnya dia menganalisis mengenai kajian dampak lingkungan dari atau akibat daripada ini. Akibat daripada kegiatan dari ini Pertamina misalnya seperti itu. Nah, di situ kan nantinya ke arah global warming. Nah, itu yang saya kaji waktu itu. Jadi, kenapa sih kok ini saya bilang gitu ya. Dan mungkin saya dari penelitian dosen, silakan ya, monggo. Tidak harus penelitian gitu ya. Saya tidak ingin Anda terpaksa mengikuti ini karena itu ya. Ya. Jadi saya tidak ingin ya. Anda terpaksa itu saya tidak mau. Ya. Oke. Jadi Mbak siapa tadi yang ini? Mbak siapa tadi ya? Lupa Ibu. Halo, Iya, Bu. Mbak siapa? Saya tadi yang bertanya, Bu. Bertanya. Sarika, iya. Kalau yang jadi ketua kelasnya siapa? Mas Tadi Arnel, Bu. Mas Arnel, Bu. Bayu Arnel. Arnel ya? Wahyu. Iya, Bu. Bayu. Wahyu Arnel ya, oke. Terus Anda bisa absen ya? Kan udah saya beri ya kodenya ya. Halo? Iya, Bu. Iya, sudah. Udah ya. Oke. Kalau gitu untuk hari ini saya akhiri dulu sampai di sini dulu untuk kuliah perdana daripada Medpen. Nanti akan minggu depan saya sudah menggunakan offline ya, bukan online lagi. Ya, oke. Nanti saya kirim PPT saya ke Mas Wahyu ya. Saya tolong diberi ininya nomor HP-nya Mas Wahyu ya, supaya saya bisa mengirimkan Iya, Bu. materi ini ya. Iya, Bu. Iya. Mana yang namanya Wahyu tadi? Bayu tolong berdiri, dia di kelas, Bu. Soalnya. Mungkin nggak semuanya kenal ya, atau semuanya sudah kenal? Bu. Nah ya, kecuali Ibu masih belum, karena mungkin lockdown ya ini. Berdiri, itu Bayu. Nah, yang mana kok nggak kelihatan? Ini, Bu, sebentar Oh, dia mau ini. ke depan Depan. kamera biar lebih jelas. Nah, ini Ya. Mas Bayunya. Yang jalan tadi ya. Oh ini yang duduk di depan ini ya, Mas Bayu apa Wahyu? Bayu, Bu. Bayu ya. Oh Wahyu, W atau B? B, Bu, Bayu. Oh Bayu. Oh Bayu ya. Bayu itu angin ya? Ya Pak? Bayu itu angin. Ya angin ya, Mas Bayu ya. Mas Bayu dari mana? Kenapa, Bu? Asalnya dari mana Mas Bayu? Dari mana? Kediri. Oh Kediri, Kota Tahu ya. Tahu Mbak Kacung ya. Oke. Oke Mas Bayu, nanti dapat tugas ya, mungkin tugas sebagai wakil dari teman-temannya di kelas A ini ya. Jadi seperti itu, karena itu mulai sekarang perlu membaca. Itu ruang bacanya ada di bawah meskipun tidak tertutup. Kalau hujan kehujanan mungkin ya. Kalau panas panas ya. Karena belum terwadahi, saya juga sudah bilang ke Pak Ari itu buku-buku kan kasihan itu, saya bilang gitu ya. Oke. Untuk kelas A ini saya akhiri dulu sampai di sini. Sampai ketemu lagi di hari Kamis depan. Selamat bertugas Mas Bayu dan juga
teman-temannya yang lain selamat berpikir masalah entah itu karya ilmiah atau rencana penelitian, monggo, rencana TA monggo ya. Oke. Akhiri aja dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.